Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Samsul Huda. Saya akan menyampaikan sebuah review jurnal yang berjudul Penguatan Etika Kehumasan melalui Reorientasi Humas pada Lembaga Pendidikan Islam. Review jurnal ini adalah untuk memenuhi perkuliahan Manajemen Humas Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Haji Imam Muslimin MAG. Yang saya review yaitu berjudul Penguatan Etika Kehumasan melalui Reorientasi Humas pada Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal ini digarang oleh Abdul Hamid Wahid dan Istianatul Hasanah. Jurnal ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh Al-Tanzim pada volume 3 nomor 2 pada tahun 2019. Dari jurnal ini yaitu penguatan etika kehumasan melalui reorientasi hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan Islam, di mana hubungan masyarakat memiliki peran penting dalam aktivitas manajerial pada lembaga pendidikan Islam. Adapun metode yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Jurnal ini diawali dengan prinsip dan kaidah kehumasan dalam perspektif Islam. Beliau berdua menggunakan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama Al-Quran mengutip dari surat Al-Imran ayat 112 di mana duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yaghfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Prinsip dalam Al-Quran ini yang dijadikan garis merah adalah bahwa prinsip kehumasan atau kaidah kehumasan yang dijadikan adalah kalimat silaturrahim, di mana hubungan persaudaraan, hubungan ikatan pertemanan, hubungan kemitraan menjadi dasar bahwa tidak boleh ada saling melukai, tidak boleh ada saling merendahkan, sebagaimana dalam kutipan dalam surat Al-Imran ayat 112. Yang kedua yang dijadikan landasan adalah As-Sunnah dengan menggunakan sifat pada Nabi Muhammad SAW ya sebagai karakter kehumasan. Yang pertama adalah sidik, benar dan jujur. Sidik berarti seorang yang bertugas sebagai seorang humas harus menyampaikan kenyataan yang sebenar-benarnya tentang keadaan lembaga, baik keluar masyarakat maupun ke dalam untuk kebaikan. Dan serta hendaknya seorang humas pun juga harus menerapkan sebuah konsep di mana tidak boleh terlalu banyak promosi yang bersifat propaganda yang mengandung unsur sara mungkin atau menyampaikan kenyataan yang tidak sesuai dengan keadaan. Yang kedua adalah amanah. Amanah merupakan sebuah prinsip yang mutlak sebenarnya, yaitu kepercayaan yang ditimbulkan dari seorang humas harus terwujud melalui program dan implementasinya. Yang berikutnya ada tablik atau komunikatif. Seorang humas tidak hanya mampu berkomunikasi, tetapi dia harus ada tambahannya, dia harus halus tutur katanya, dia tidak boleh saling menyakiti, dan tutur katanya pun ini harus yang menyenangkan dan lemah lembut. Yang keempat adalah fatanah atau cerdas, di mana seorang individu yang bertugas sebagai seorang humas harus menempatkan segala informasi, harus mampu menangkap informasi dan menyampaikan suatu kepentingan dengan fenomena yang ditemui di lapangan kepada orang lain. Pengarang atau peneliti mengutip satu hadis dari hadis Abi Hurairah yang dapat dibacakan sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yawman billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim duyufahu. Penguatan etika kehumasan melalui reorientasi humas dalam lembaga pendidikan Islam, peneliti menemukan 6 etika humas yang bisa dikatakan selaras dalam ajaran Islam. Yang pertama, qaulan sadida. Etika ini merupakan etika di mana seorang humas harus mampu memberikan informasi yang benar,
faktual, jujur, dan tidak ada rekayasa. Landasan ini diambilkan dari Quran Surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida atau perkataan yang benar. Dalam kegiatan kehumasan atau dalam hubungan public relation, ini bisa menjadikan sebuah tonggak utama untuk mendapatkan suatu kepercayaan masyarakat sehingga akan terciptanya atmosfer yang nyaman dalam aktivitas pendidikan. Berikutnya adalah qaulan baligha. Qaulan baligha dalam aktivitas kehumasan bisa dikatakan sebuah teknik di mana seorang humas harus menggunakan sesuatu yang efektif, kemudian tepat, komunikatif, mudah dipahami, dan serta langsung pada intinya. Jadi dia tidak boleh bertele-tele terhadap gaya bicaranya dia, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 63, yakni bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi kata qaulan baligha kalau diartikan secara kehumasan atau public relationan, maka cirinya adalah kata-katanya mampu untuk menyentuh dalam hati, seperti itu. Dan kata-katanya ini bersifat memberikan sebuah nasihat sehingga nasihat ini itu berpengaruh terhadap apa yang ada terhadap emosi atau pengaruh yang kuat terhadap segala perubahan terhadap apa yang dihadapinya. Etika yang ketiga yaitu qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah merupakan teknik atau etika di mana seseorang humas harus mampu berkomunikasi yang baik antara pihak lembaga dengan masyarakat. Disitir dari Surat An-Nisa ayat 5, bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanah sebagai seorang humas, ia harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi dikatakan secara ciri khasnya adalah ia harus mampu bertutur kata yang baik, kemudian dia harus menempatkan gestur tubuh yang menyesuaikan. Etika yang keempat yaitu qaulan karima, yaitu aktivitas kehumasan yang berciri khaskan pada kemampuan seorang humas untuk mampu memuliakan lawan bicaranya, kemudian dia mampu dengan rasa hormat dan mendengarkan atas apa yang menjadi saran dan masukannya. Landasannya lebih tepatnya pada surat Al-Isra ayat 23, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita berhadapan dengan seseorang yang usianya lebih di atasnya, maka ia harus menempatkan penghormatan sesuai adab dan etikanya. Kemudian ucapannya pun juga harus baik dan indah, seperti itu. Etika yang kelima yaitu qaulan layyina merupakan bentuk komunikasi terhadap lawan bicara atau mitra dengan menggunakan suara yang lembut, ramah, bersahabat, bahkan usahakan bisa hingga menyentuh hati. Landasannya di Quran Surat Thaha
44. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, etika kelima ini lebih tepatnya bagaimana seorang humas mampu menyampaikan segala sesuatunya dengan upaya atau dengan tujuan lawan bicaranya ini mengerti dan memahami apa yang dia ingin harapkan atau yang dia ingin ucapkan atau apa yang dia etika yang keenam yaitu Qaulan Maisura merupakan praktek kehumasan di mana lembaga pendidikan Islam harus memberikan informasi yang jelas dan sejelas-jelasnya kepada publik sehingga publik bisa memahami dan mudah mencerna apa yang diinformasikan oleh komunikan. Baik, landasannya adalah di Quran surat Al-Isra. Landasannya dari surat Al-Isra ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Nah, ucapan yang pantas ini jika kita berikan dalam makna kehumasan merupakan ia harus mudah dipahami, tidak terlalu berlebihan. Memang hampir sama dengan beberapa atau etika sebelumnya, di mana tidak perlu bertele-tele ala qaulan balighah, tetapi maisura lebih menekankan kepada nilai kebesaran atau nilai faktualnya seperti itu. Review jurnal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.